Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Membaca Ide Bung Karno pada Pidato 1 Juni 1945. Senang sekali bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dan menyapa kalian semua. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu momen paling penting dan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah teman-teman, pidato ini bukan sekedar pidato politik, tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia, yaitu kita sebagai yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah teman-teman, melalui dialog hari ini kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecemerlangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih dalam penjajahan. Nah, teman-teman, bersama saya sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kurniawati, mahasiswa dari Prodi Nah teman-teman, saya sendiri Sri Yasmin dan saya tidak hadir sendiri dalam podcast kali ini. Di samping saya hadir narasumber kita, yaitu Kurniawati, mahasiswa dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima, yang akan berdiskusi dan berbagi pandangannya bersama kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Nah, Saudari Kurnia, menurut Anda, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Karena dalam pidato itulah Soekarno pertama kali merumuskan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila di tengah situasi bangsa yang masih dijajah. Wah, teman-teman pendengar, bisa kalian dengar sendiri bisa kalian dengar sendiri jawaban dari narasumber kita pada pagi hari ini cukup memuaskan dan sangat bagus. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kondisi Indonesia saat memengaruhi cara berpikir Soekarno? Penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa membuat Soekarno berpikir visioner, meningkatkan persatuan, keadilan sosial dan kemerdekaan sebagai tujuan utama. Wah, jawaban kedua dari narasumber kita pada pagi hari ini sangat-sangat memuaskan dan cukup bagus, teman-teman sekalian. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari mana sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Inspirasi Soekarno berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia, ajaran agama, serta pemikiran Barat dan Timur yang mendudukan secara kontekstual. Terima kasih, jawaban cukup bagus. Teman-teman pendengar, bisa kalian dengar bersama-sama jawaban dari narasumber kita pada pagi hari ini. Saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud Soekarno dengan wastasi? Wastasi berarti pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai persatuan, kemanusiaan,
dan keadilan sosial. Jawaban yang cukup menarik dan bagus teman-teman sekalian. Jawaban yang cukup bagus, saudari. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud Soekarno dengan filosofi Grand Slam? Filosofi Grand Slam adalah dasar filosofi yang menjadi landasan berpikir bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Wah, jawaban yang cukup bagus, saudari. Teman-teman pendengar, bisa kita dengarkan bersama-sama tentang yang dimaksud Soekarno dengan filosofi Grand Slam. Nah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya, saudari. Mengapa Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila? Untuk menunjukkan bahwa kelima sila saling berkaitan dan pada intinya dapat dirangkum menjadi satu nilai utama, yaitu gotong royong. Wah, jawaban yang sangat menarik, saudari. Jawaban yang sangat menarik, saudari. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan? Mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan pernikahan? Yang pertama, nilai kritis, tanggung jawab sosial, dan semangat mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Bisa kita dengar semua, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, bisa kita dengar bersama-sama jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Jawabannya yang sangat bagus. Nah, bisa kita dengar sama-sama teman-teman bahwa mahasiswa itu harus berpikir kritis dan punya rasa tanggung jawab, toleransi dan semangat gotong royong. Kita harus meneladani beliau itu Soekarno dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas? Karena kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan jembatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Nah, bisa kita dengar sama-sama teman-teman. Jawaban yang sangat bagus, saudari. Tidak terasa diskusi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang, serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hari ini. Nah, sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita tidak hanya memegang Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi juga meneladani semangat berpikir kritis, keberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen beliau terhadap persatuan. Terima kasih kepada